Selamat sore, saudara-saudara jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan. Selamat sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Kiranya anugerah Allah turun atas saudara-saudara sekalian, dimanapun saudara berada di tempat kediaman saudara masing-masing, dan dapat mengikuti ibadah pendalaman Alkitab petang hari ini. Mari kita siapkan hati untuk belajar dan mendalami firman Tuhan. Untuk itu kita akan mohon kemurahan Tuhan. Kita akan memuji Tuhan dengan satu pujian, Ku rindu firman-Mu, ku rindu sabda-Mu. Ku rindu sabda-Mu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan, oleh kuasa Roh-Mu, hanya kepadamu aku berserah. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Roh El Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Ku rindu sabda-Mu, ku rindu firman-Mu, firman Tuhan Yesus yang heran dan berkuasa. Berfirmanlah Tuhan, oleh kuasa Roh-Mu, hanya kepadamu aku berserah. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Roh El Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Roh El Kudus urapi hamba-Mu. Berfirmanlah, berfirmanlah Tuhan. Ku rindu menikmati sabda-Mu. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Bapa kami yang ada di dalam sorga, segala puji, hormat, serta kemuliaan kami persembahkan kepada Tuhan. Kami datang ke hadirat Engkau pada saat ini, mengucap syukur untuk kesempatan yang masih Tuhan beri. Pada malam ini kami boleh duduk diam di bawah kaki Tuhan untuk mendengar firman Tuhan. Bahagian yang terbaik di dalam hidup ini, seperti firman-Mu kepada Marta, bahwa Maria telah mengambil bagian yang terbaik, yaitu mendengar firman-Mu. Sebab itu malam ini kami mohon kemurahan Tuhan, berikan kami hati yang dilembutkan, hati yang disiapkan untuk menerima taburan firman Tuhan. Urapi kami semua Tuhan, berikan kami hikmat untuk dapat mengerti firman, dan urapi hamba-Mu untuk dapat menyampaikan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu. Bukan rekaan hati kami,
tetapi mohon Roh Kudus menolong kami, kekuatan Roh Kudus mendorong kami untuk dapat menyampaikan firman yang benar. Tuhan, terima kasih, bukan berdasarkan hikmat yang meyakinkan, tetapi kekuatan Roh-Mu yang kudus, supaya iman kami tidak tergantung kepada hikmat manusia, tetapi kepada kuasa Allah. Segala puji syukur bagi nama Tuhan. Roh jahat, roh najis, roh pencuri yang mau mencuri firman Tuhan, kami halau dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan Tuhan tutup bungkus kami dengan kuasa darah-Mu, darah anak domba, dari ujung rambut sampai ujung kaki kami. Segala puji bagi Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami rindu menikmati sabda-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mohon doa ini. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara-saudara, malam hari ini kita kembali untuk duduk diam di bawah kaki Tuhan, untuk mendengarkan sabda Tuhan. Dan kita akan melanjutkan pendalaman kita atau pemeriksaan kita pada firman, masih dalam surat Yudas atau surat Yehuda. Saudara-saudara, dan kali ini kita akan membaca dalam Yudas ayat yang ke-11 yang berbunyi sebagai berikut. Celakalah mereka karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain, dan karena mereka oleh sebab upah menceburkan diri ke dalam kesesatan Biliam, dan mereka binasa karena kedurhakaan seperti Korah. Saudara, saya akan membacakan dalam terjemahan lama yang berbunyi sebagai berikut. Karamlah mereka itu, karena mereka itu sudah menurut jalan Kain dan membuang diri menurut kesalahan Biliam, sebab upah, lalu binasa di dalam keadaan yang durhaka, sama seperti Korah. Saudara-saudara, ayat ini tentu tidak lepas daripada Yudas ayat 4 yang mengingatkan kepada pendengarnya atau pembaca surat ini, dalam hal ini kita semua, yaitu maksud tujuan Yudas menulis surat ini adalah untuk mengingatkan kita supaya kita bertahan memperjuangkan iman bersama, ya, iman kita yang Tuhan sudah berikan, karena dikatakan ada beberapa orang yang menyelusup, ya, menyalahgunakan kasih karunia Allah dengan melampiaskan hawa nafsu mereka. Dan firman Tuhan katakan, mereka itu sudah lama ditentukan untuk dihukum. Lah, mengacu kepada ayat itu, saudara, maka Yudas memberikan contoh-contoh teladan peristiwa, mulai dari malaikat-malaikat yang disimpan di dalam gua gelap, mengenai Sodom dan Gomora, dan seterusnya, saudaraku. Nah, malam hari ini Yudas menampilkan 3 tokoh, ya, 3 orang yang disebut di dalam Alkitab. Memang saudara-saudara, seperti yang saya sudah sampaikan pada awal pelajaran ini, bahwa surat Yudas ini memang singkat tetapi padat. Hampir tiap-tiap kalimat itu kalau diuraikan menjadi panjang. Seperti misalnya di sini bahwa celakalah mereka karena mereka mengikuti jalan Kain,
kemudian membuang diri di dalam kesalahan karena upah, yaitu jalan daripada Biliam, dan kemudian mereka mendurhaka seperti Korah. Jadi ada 3 tokoh di sini atau 3 pribadi yang disebutkan. Apabila kita mempelajari mereka, tidak cukup waktu untuk menguraikan 3 orang ini dalam waktu yang singkat seperti ini. Sebab itu malam ini saya hanya ingin menyampaikan kepada saudara salah satu dari 3 orang ini. Yang pertama yaitu Kain, saudaraku, ya. Dalam ayat sudah dikatakan bahwa celakalah mereka karena mereka menempuh jalan Kain. Dalam terjemahan lama tadi dikatakan karamlah mereka itu karena mereka itu sudah menurut jalan Kain. Dalam terjemahan gunakan kata karam. Karam itu diberlakukan untuk perahu atau kapal yang berlayar, atau yang mengarungi lautan atau samudra, dan sementara mereka berjalan, maka kalau karam berarti mereka itu tenggelam, dan memang pengertiannya mereka binasa dan celaka. Saudara, kemudian mari kita akan mempelajari siapa Kain itu dan apa jalannya. Kita akan lebih dulu membaca di dalam surat 1 Yohanes pasal 3. 1 Yohanes pasal 3 ayat yang ke-12. Nanti akan dibacakan. Bukan seperti Kain yang berasal dari si jahat dan yang membunuh adiknya. Dan apakah sebabnya ia membunuhnya? Sebab segala perbuatannya jahat dan perbuatan adiknya benar. Ya, sini Yohanes langsung mengambil kesimpulan, saudara, bahwa Kain itu berasal dari si jahat. Mengapa dia membunuh adiknya? Karena dia berasal dari si jahat. Jadi bukan karena dia jahat karena membunuh adiknya, tetapi rupanya di sini dimaksudkan yaitu memang dia berasal dari si jahat. Ini, saudara, suatu rahasia hidup yang tidak mudah dimengerti, sebab dia dilahirkan oleh Adam dan Hawa, ya, atau oleh Hawa, dan dikatakan bahwa lahirnya Kain itu di dalam pertolongan Tuhan. Tetapi mengapa disebutkan berasal dari si jahat? Nah, saudara, berarti memang Kain itu membunuh adiknya karena memang hatinya ditandai dengan kejahatan. Nah, kejahatan itu dalam hal apa? Nah, mari saudara kita akan melihat cerita Kain yang lengkap, yaitu di dalam Kitab Kejadian pasal yang keempat. Ya. Kitab Kejadian pasal yang keempat, kita akan membaca, saudaraku, ayat pertama saya kira ya, ayat pertama sampai seterusnya. Nanti kita akan membaca lebih dulu supaya kita nanti bisa melihat. Kain dan Habil. Kemudian manusia itu bersetubuh dengan Hawa, istrinya, dan mengandunglah perempuan itu, lalu melahirkan Kain. Maka kata perempuan itu, aku telah mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Nah, saudara, di sini kita melihat Hawa mendapat seorang anak laki-laki dengan pertolongan Tuhan. Tetapi Yohanes dalam urapan Roh Kudus menyatakan bahwa Kain ini berasal dari si jahat. Ya, jadi berarti hati nuraninya, nalurinya jahat. Ayat yang kedua. Selanjutnya dilahirkannya lah Habil, adik Kain. Dan Habil menjadi gembala kambing domba, Kain menjadi petani. Terus setelah beberapa waktu lamanya, maka Kain mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan.
Habel juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Nah, mulai dari situ, saudara, kita akan melihat tabiat atau karakter daripada Kain. Jadi dimulai dari masalah ibadah. Saudara-saudara, jadi dalam ayat yang ketiga tadi dikatakan bahwa Kain mempersembahkan persembahan kepada Tuhan, itu berarti suatu ibadah. Ya. Hanya kita membaca tadi bahwa persembahan Kain tidak diindahkan Tuhan. Dalam terjemahan lama, Allah tidak berkenan. Sebaliknya, persembahan Habil, Allah berkenan kepada Habil dan Allah mengindahkan persembahannya. Nah, dari sini saudara kita melihat Yohanes mengatakan bahwa Kain itu berasal dari jahat. Itu diteliti atau diikuti sejak bagaimana ia menyembah Tuhan, bagaimana ia beribadah kepada Tuhan. Nah, Kain di sini dikatakan mempersembahkan hasil tanah kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Dan serupanya persembahan ini tidak diindahkan Tuhan. Mengapa, saudara-saudara? Apakah persembahan dari hasil tanah itu memang tidak baik, atau mungkin tanaman yang rusak? Bukan, saudara. Tetapi kalau kita membaca di dalam kitab Kejadian pasal 3 ayat 17, kita akan membaca Kejadian pasal 3 ayat yang ke-17. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu, jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Maka terkutuklah tanah karena engkau. Ya, terus? Dengan bersusah payah, engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Ya, saudara, tadi kita membaca bahwa Habil itu mempersembahkan hasil tanah. Hasil tanah yang dikerjakan, tentu dia garap dengan keringat, dengan susah payah, saudara-saudara, kemudian menghasilkan, dan hasilnya itu dipersembahkan kepada Tuhan. Dari sini kita membaca bahwa tanah itu sebetulnya sudah dikutuk oleh Tuhan, sehingga hasilnya pun tentunya tidak berkenan kepada Tuhan. Tetapi Kain mempersembahkan ini, saudaraku ya. Kemudian yang kedua, merupakan hasil pekerjaan, hasil jerih payah, sehingga dengan kalimat lain, Kain ingin mempersembahkan, menunjukkan ini loh hasil kerja, hasil pekerjaanku. Saudara, nanti akan saya jelaskan kemudian, tetapi kita melihat di sini dulu. Inilah wujud persembahan daripada Kain, mengapa Tuhan tidak berkenan. Pertama, dari hasil tanah yang dalam Kejadian 3 ayat 17 itu, tanah itu sudah dikutuk oleh Tuhan. Hasilnya dipersembahkan. Kemudian menunjukkan bahwa hasil tanah itu adalah buah jerih payah, kerja keras, sehingga seolah-olah Kain ingin, ini loh hasil pekerjaanku, ku persembahkan kepada Tuhan, dan Tuhan tidak berkenan. Kemudian mari kita akan membaca kembali di dalam Kejadian 4 tadi ayat 4 yang mengatakan Habil juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yaitu lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habil dan korban persembahannya itu. Saudara,
Ya, jadi kita melihat Kain dan Habil ini sama-sama mempersembahkan persembahan. Ya, tetapi perbedaannya Kain mempersembahkan hasil bumi, hasil karyanya, tetapi Habil mempersembahkan kambing domba. Ya, tentu juga ini merupakan penggembalaan yang tentunya cuma ada nilai-nilai hakiki di sini, saudara. Kalau Habil mempersembahkan kambing domba, itu dipersembahkan, dikatakan tadi lemak-lemaknya, ya, maka Tuhan mengindahkan Habil dan korban persembahannya itu. Saudara, kenapa Tuhan berkenan kepada persembahan Habil? Inilah persembahan yang Tuhan mau kita beribadah. Mengapa, saudara, begitu? Sudah ada teladan sebelumnya, saudaraku. Teladan sebelumnya yaitu Adam dan Hawa waktu jatuh dalam dosa. Saudara, waktu mereka makan buah itu kemudian telanjang, maka Adam langsung mengambil daun ara untuk menjadi cawat atau pakaian mereka, menutupi ketelanjangannya. Tetapi Allah tidak berkenan, karena ternyata daun ara itu tidak bisa menyembunyikan ketelanjangan mereka, tidak bisa membuat mereka merasa layak bertemu Tuhan. Tetapi dalam Kejadian 3 ayat yang ke-21, di sana Tuhan memberikan pakaian. Daun ara itu diganti dengan pakaian yang Tuhan beri, yaitu berupa kulit binatang. Kita akan membaca itu. Kejadian 3 ayat yang ke-21. Ya. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Nah, saudara, sini kita melihat bahwa Tuhan menolak pakaian dari daun ara. Ya, dari daun ara ini menunjuk kepada usaha manusia, usaha Adam untuk coba menutupi ketelanjangannya. Nah, kalau kita terjemahkan, inilah namanya kebenaran diri sendiri. Kebenaran yang diusahakan lewat usaha, pekerjaan, perbuatan. Tetapi Allah memberikan mereka pakaian dari kulit binatang. Ya, tidak disebutkan binatang apa, tapi maksudnya di situ kulit binatang itu berarti ada binatang yang disembelih. Baru ada kulitnya, saudara. Kalau ada binatang disembelih itu berarti ada darah yang tertumpah. Dan inilah nilai daripada grafirat itu. Inti daripada pelajaran ini bahwa Tuhan berkenan menutupi ketelanjangan atau membuat pakaian yang berkenan itu kulit binatang untuk menunjukkan bahwa hanya dengan penumpahan darah itu terjadi pembenaran. Adam dan Hawa diberikan pakaian dari kulit. Nah, ini sebetulnya merupakan suatu teladan, suatu pelajaran yang tentunya Kain dan Habil melihat itu, saudara. Itu sebabnya mengapa Habil mempersembahkan domba, karena dia tahu persembahan yang berkenan kepada Allah itu adalah dari persembahan binatang yang ditandai dengan penumpahan darah. Sebabnya maka dikatakan Allah mengindahkan Allah mengindahkan Habil dan persembahannya, sedangkan Kain tidak diindahkan. Nah, sekarang kita bisa mengerti, saudara, apa sebabnya Allah tidak berkenan dengan korbannya Kain itu. Karena pertama, Kain ingin menonjolkan ya apa yang sebetulnya ditolak oleh Tuhan. Dia coba untuk
persembahkan. Dan dia ingin menunjukkan ini loh usaha, saya bertani, saya mencangkul, saya menggarap dengan tenaga. Artinya untuk menunjukkan perbuatan atau pekerjaannya. Dan Alkitab mengajarkan kita di dalam perjanjian baru, khususnya dalam surat Roma, mulai dari pasal 3 dan seterusnya, saudaraku, Paulus coba untuk menjelaskan bahwa kita dibenarkan di hadapan Allah bukan karena perbuatan. Dalam hal ini melakukan hukum-hukum agama, agama Taurat, agamawi, itu tidak bisa membenarkan. Nah, demikian juga dengan perbuatan-perbuatan baik yang kita lakukan, itu tidak bisa menyenangkan hati Tuhan. Tetapi yang bisa menyenangkan Tuhan, itu adalah kalau kita mempersembahkan persembahan, ibadah kita dialaskan di atas korban darah yang tertumpah. Ya, darah yang tertumpah. Saudara-saudara, dalam Ibrani pasal yang ke-9 itu dikatakan bahwa ibadah tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Kita akan membaca itu, coba kita membaca Ibrani pasal 9 ayat yang ke-22. Ibrani pasal 9 ayat yang ke-22. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Jadi di sini saudara, letak masalahnya mengapa dikatakan Habil itu berbuat jahat. Pertama yaitu dia ingin membenarkan apa yang sudah ditolak oleh Tuhan. Dia ingin memaksakan. Nah, kita akan melihat selanjutnya, saudaraku, bahwa Kain itu ingin mempertahankan prinsipnya. Sehingga waktu dia tahu bahwa korbannya ditolak oleh Tuhan, maka dia panas, menjadi marah, ya, dan mukanya muram. Kita akan kembali membaca dalam kitab Kejadian pasal 4. Saudaraku, kita akan membaca ayat yang ke-8, ya. Ayat 8. Kata Kain kepada Habil adiknya. Oh, bukan. Ayat yang ke-5 mungkin, ya. Kejadian pasal 4 ayat yang ke-5. Tetapi Kain dan korban persembahannya tidak diindahkannya. Ya, Kain dan korban persembahan tidak diindahkan. Teruskan. Lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Ya, dalam terjemahan lama itu marah, saudara. Kain itu marah karena korbannya ditolak oleh Tuhan atau tidak diindahkan oleh Tuhan. Marah karena persembahannya itu tidak diindahkan. Dan mukanya tunduk. Tunduk artinya tidak mau menengadah ke atas. Dikatakan dalam terjemahan baru muram, panas hatinya dan muram, untuk menunjukkan bahwa dia protes keras kepada Tuhan. Ya, teruskan. Firman Tuhan kepada Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Teruskan. Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu. Ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Nah, ini Allah menegur Kain. Sebetulnya kalau saya melihat, Tuhan masih memberi kesempatan kepada Kain untuk mengubah sikapnya, mengubah prinsipnya. Persembahanmu itu tidak berkenan, tapi kalau engkau ingin berbuat baik, bukankah engkau menengadah, mukamu berseri-seri, tidak bersungut-sungut, tidak muram, begitu, ya. Tetapi rupanya Tuhan berkata, kalau kamu tidak mau berbuat baik, maka
dosa itu sudah mengintip. Dia sangat menggoda dan kamu berkuasa untuk menolak. Kamu berkuasa atas. Sebetulnya Kain mempunyai suatu kuasa untuk dapat mengubah. Tetapi rupanya Kain tidak mengubah. Dia ingin mempertahankan prinsipnya. Dan ini saudara-saudara menjadi satu hal yang sangat prinsipil di dalam ibadah kita kepada Tuhan. Jadi kalau kita ingin mempertahankan kebenaran diri sendiri, itu menyebabkan kita tidak berkenan pada Tuhan. Saudara, mari kita akan lebih dulu membaca di dalam Roma pasal yang ketiga. Surat Roma pasal yang ketiga, saudaraku, kita akan membaca pada Roma pasal Roma pasal 3, ya. Kita akan membaca pada ayat yang mana ini? Sebentar ya saudara, kita akan melihat Roma. Di sana Paulus menjelaskan bahwa kebenaran itu bukan oleh melakukan hukum Taurat, tetapi hanya karena percaya kepada darah Yesus, korban Kristus. Ya. Kita akan membaca Roma pasal 3, kita membaca pada ayat yang ke-20. Roma pasal 3 ayat yang ke-20. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Ya, di sini prinsip pengajaran tentang pembenaran atau kebenaran di hadapan Allah itu bukan karena melakukan hukum Taurat. Maksudnya bukan karena usaha manusia. Orang Israel, orang Yahudi yang akhirnya ditolak oleh Tuhan karena mereka ingin mempertahankan kebenaran diri sendiri ini, saudara. Yaitu merasa kalau melakukan hukum Taurat, melakukan hukum agama, syarat-syarat agama, maka dia merasa benar di mata Tuhan. Dan ini yang dipertahankan oleh orang Israel, sehingga menyebabkan mereka tidak mengenal kebenaran Allah. Kita baca ayat berikutnya. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat kebenaran Allah telah dinyatakan, seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi. Ya, jadi hukum Taurat itu betulnya menyatakan kebenaran itu oleh penumpahan darah. Sehingga di dalam hukum Taurat kan ada tiap korban penumpahan darah itu lambang, bayang-bayang. Dalam Ibrani dikatakan itu bayang-bayang, wujudnya Kristus. Sebab itu sekarang kebenaran Allah itu dinyatakan tanpa hukum Taurat. Ayo kita baca terus. Yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus. Kebenaran Allah karena iman kepada Yesus Kristus. Teruskan. Bagi semua orang yang percaya. Sebab tidak ada perbedaan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Ya, penebusan dalam Kristus Yesus oleh darahnya itu. Saudara, itu sebabnya maka korbannya Habil berkenan kepada Allah karena secara tipologi dia percaya kepada penumpahan darah untuk
pengampunan dosanya, pembenarannya. Saudara, inilah prinsip yang utama di dalam perjalanan Kain tadi itu, saudara. Ya, jadi Kain ternyata tidak mau mengubah sikap. Dalam kejadian tadi dikatakan bahwa Allah memberi kesempatan Kain. Kalau kamu ingin berbuat baik, bukankah mukamu berseri-seri? Dalam terjemahan lama, menengadah, memandang kepada Tuhan, tetapi Kain tidak. Ya, malah dia mempunyai rasa dendam, merasa dengki dengan adiknya, yang akhirnya dia membunuh adiknya. Ya, kita kembali kepada Kejadian pasal yang keempat. Mari saudara, karena ini memang perjalanan dari Kain. Kejadian pasal 4 ayat 8 kita. Kata Kain kepada Habil, adiknya, marilah kita pergi ke padang. Ketika mereka ada di padang, tiba-tiba Kain memukul Habil, adiknya itu, lalu membunuh dia. Firman Tuhan kepada Kain, di mana Habil adikmu itu? Jawabnya, aku tidak tahu. Apakah aku penjaga adikku? Firman-Nya, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangakan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Ya, sampai situ, saudara. Maka saudara-saudara, ini sangat berbahaya kalau kita tidak mau mengubah prinsip kita. Kita menolak korban Kristus dan coba untuk mempertahankan kebenaran diri sendiri. Inilah jalan Kain itu. Dia tidak mau diingatkan, tidak mengubah. Tuhan memberi kesempatan Kain untuk mengubah, atau kalau dia tahu persembahannya Habil dengan kambing domba, Kain bisa mengambil itu sebetulnya. Tetapi dia ingin mempertahankan bahwa persembahannya dia itu benar. Itu sama dengan prinsipnya orang Israel. Kita coba baca di dalam Roma 10. Roma pasal 10. Ya. Kita membaca ayat 1 dan 2. Roma pasal 10 ayat 1 dan 2. 3, ya. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka. Aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, itu orang Israel, orang Yahudi. Teruskan, Bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah. giat untuk Allah, giat untuk agama, giat untuk pekerjaan-pekerjaan agamawi. Oh, rajin dan teliti. Teruskan. Tetapi tanpa pengertian yang benar. Nah, ini tanpa pengertian yang benar. Maksudnya tidak mengerti kebenaran dari Allah itu. Teruskan. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah. Tidak mengenal kebenaran Allah. Kebenaran Allah itulah kebenaran oleh korban penumpahan darah. Tetapi orang Israel mempertahankan, kalau kami melakukan hukum Taurat, tidak membunuh, tidak mencuri, tidak ini, itu kebenaran, ya. Tetapi mereka menolak Yesus Kristus, menolak korban Kristus, menolak Mesias. Teruskan. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Nah, ini saudara-saudara, ya, inilah jalannya Kain, mendirikan kebenaran diri sendiri, mendirikan kebenaran sendiri. Mereka menolak kebenaran Allah. Artinya mereka mempertahankan syarat-syarat menjalankan norma-norma agama, tetapi menolak untuk menyerah kepada korban Kristus. Saudara-saudara, maka inilah yang menyebabkan Kain celaka tadi.
Dan dikatakan Allah bilang, terkutuklah kamu. Saudara, tadi Yehuda berkata, celaka karena mereka mengikuti jalan Kain. Dan rupanya kehidupan Kain atau perjalanan Kain ini diikuti oleh mereka. Mereka siapa? Mereka-mereka yang menyalahgunakan kasih karunia Allah yang disebutkan dalam Yudas pasal 4 itu. Mereka menyalahgunakan korban Kristus dan mereka hidup dalam hawa nafsu, melampiaskan hawa nafsu mereka. Dan Tuhan mengatakan hukuman mereka sudah lama tersedia. Saudara, sekarang mari kita akan melihat akibat yang dialami oleh Kain, hukuman yang diterima oleh Kain. Kita akan membaca tadi ayat yang ke 11, Kejadian 4 ayat yang ke-11. Maka sekarang terkutuklah engkau, Terkutuklah engkau. Ya, puji Tuhan. Teruskan. terbuang jauh dari tanah yang mengangakkan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Teruskan. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Terus. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Kata Kain kepada Tuhan, hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu, seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku. Firman Tuhan kepadanya, sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain, akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain, supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Saudara, puji Tuhan. Ya, kita melihat tadi di dalam surat Yuda itu, celaka mereka karena mengikuti jalan Kain. Nah, akibat daripada kekerasan hati Kain itu, maka Allah mengutuk, artinya tidak dapat pengampunan karena Kain sudah membunuh adiknya. Dia coba untuk membantah Tuhan. Waktu Tuhan tanya, di mana adikmu Habil? Mestinya Kain kalau ini ya bisa, oh ya saya marah, jengkel, saya bunuh. Tapi dia bilang, aku enggak tahu, akukah penunggu adikku? Ini suatu kalimat yang menentang Tuhan, melawan Tuhan. Tetapi Tuhan berkata, oh tidak ada orang yang melihat kamu membunuh Habil, tetapi darah adikmu berseru kepadaku. Dalam Ibrani pasal 12 ayat 24 dikatakan, darah Habil berteriak minta pembelaan dari Tuhan. Saudaraku, darah orang benar itu ditumpahkan, itu merupakan seruan kepada Allah. Di dalam Wahyu pasal yang ke-7 dikatakan, orang-orang yang dibunuh itu, saudaraku, mereka berteriak, Tuhan kapan ada pembelaan bagi kami. Jadi orang-orang benar yang dibunuh itu, saudara, darahnya itu berseru kepada Allah. Puji Tuhan, saudaraku, ya. Dan kemudian Allah berkata, terkutuklah kamu. Dan kita melihat sekarang kutuk apa yang diterima Kain. Pertama dikatakan tadi itu, dia dijauhkan dari hadirat Allah, dipisahkan dari hadirat Allah. Dalam surat Tesalonika dikatakan, orang-orang yang dihukum itu dijauhkan dari persekutuan dengan Allah. Saudara, ini satu hukuman sebetulnya. Kalau kita masih bisa mendapat kesempatan berada di hadirat Allah, ini satu kemurahan Allah. Kalau kita dipisahkan, kita disingkirkan, tidak bisa berada di hadirat Allah, ini satu hukuman. Sebab itu waktu Yesus disalibkan, saudara, waktu Yesus disalibkan, saudara mendengar seruan yang sangat memilukan, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ya Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kenapa, saudara?
Itulah hukuman yang berat. Pada waktu itu Yesus menanggung hukuman dosa manusia. Penghakiman terhadap dosa ditanggung, sehingga Allah tidak bisa lagi bersama-sama dengan dia, maka ditinggalkan. Itu satu hukuman yang paling berat. Begitu juga kita membaca di sini bahwa Kain itu dijauhkan dari hadapan Allah. Oh saudara, puji Tuhan. Kemudian dikatakan di sini, semua yang diusahakan tidak berhasil. Oh saudara-saudara, mari kita anak-anak Tuhan mau merendahkan diri. Kalau Tuhan masih menegur kita, Tuhan masih mengingatkan kita, mari kita mengubah. Mungkin selama ini ada sikap-sikap yang kita ingin membenarkan diri sendiri. Kita ingin membenarkan sikap kita. Mari kita rela dikoreksi oleh Tuhan. Kita mau mohon kemurahan Tuhan. Kita mau berdoa seperti Raja Daud berkata, selidiklah akan daku ya Allah, ketahuilah akan segala pikiranku. Kalau ada sesuatu yang melenceng, Tuhan tuntun aku kepada hidup yang kekal. Oh saudara-saudara, maka kita anak-anak Tuhan perlu senantiasa memeriksa diri kita. Kita mengadakan introspeksi. Apakah ibadah kita memperkenankan Tuhan? Selama kita meninggikan korban Kristus, selama kita bersandar kepada korban Kristus, kita menghargai penumpahan darahnya, tuh saudara, kita berada satu kesempatan yang amat berkenan sama Tuhan. Tuhan berkenan kepada Habil dan persembahannya. Oh puji Tuhan. Kemudian saudaraku, Habil menjadi orang pelarian, pengembara. Artinya apa? Tidak pernah mengalami suatu perhentian, tidak mengalami suatu tempat yang teduh, selalu diburu-buru dan sebagainya. Oh saudara-saudara, tidak pernah mengalami ketenangan, tidak mengalami perhentian. Sebab itu kita mau mohon kemurahan Tuhan supaya kita dijauhkan dari hal-hal yang seperti itu. Kemudian saudaraku ya, yang terakhir, walaupun Kain itu dijauhkan dari Allah, menjadi orang pengembara, dan Kain berkata, waduh nanti kalau orang ketemu saya mesti membunuh. Tuhan katakan tidak. Yang membunuh Kain akan dibalas 7 kali lipat. Ini juga wujud perlindungan, wujud pembelaan Tuhan kepada Kain. Walaupun Kain sudah dibuang, ternyata masih ada perlindungan Tuhan supaya Kain tidak dibunuh, diberikan satu tanda khusus sehingga orang tidak akan membunuh Kain. Sebab siapa membunuh Kain, dia akan mendapatkan balasan 7 kali lipat. Saudara-saudara, berarti apa ini saudaraku? Yang lalu saya pernah menyampaikan firman Tuhan, kita jangan menghakimi. Ya, di atas Alkitab mengatakan bahwa malaikat Mikael itu penghulu malaikat, tetapi tidak mau menghakimi iblis yang sudah jelas berdosa, jelas dihukum Allah. Mikael tidak mau menghakimi, dia menyerahkan kepada Tuhan. Demikian juga saudaraku, terhadap orang-orang yang terbuang, terhadap orang-orang yang mungkin kita anggap sudah bersalah, kita tidak boleh menghukum. 7 kali lipat balasannya. Sebab itu firman Tuhan di dalam Injil Matius pasal 7, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Penghakiman yang diberikan kita itu lebih banyak daripada yang lalu. Oh puji Tuhan saudara-saudara. Sekarang kita akan melihat kesimpulan daripada pelajaran ini. Apa yang dapat kita ambil? Yehuda berkata bahwa mereka itu celaka karena mengikuti jalan Kain. Artinya
orang-orang pada zaman ini banyak hidup mereka seperti Kain, yaitu mereka menolak kebenaran Allah, menolak korban Kristus. Dalam Ibrani pasal yang ke-10 dikatakan, kalau orang menolak korban Kristus, tidak ada lagi korban karena dosa. Dan mereka itu berakibat satu hukuman yang mengerikan. Sebab itu, saudara-saudara, kita membaca di dalam 1 Yohanes 3 tadi dikatakan bahwa kita anak-anak Tuhan, orang-orang Kristen, mungkin kita menghukum Kain, tetapi tanpa sadar kita itu berlaku seperti Kain. Mari kita akan membaca itu dalam 1 Yohanes pasal 3 ayat 15. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-15. Setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. Dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal di dalam dirinya. Ya, saudara-saudara, mungkin kita berkata, wah, Kain itu memang jahat, patut dikutuk. Tetapi mungkin saudara berkata, aku tidak pernah membunuh orang. Tetapi Yohanes berkata di sini, orang yang membenci saudaranya itu sama dengan pembunuh. Jadi kalau kita anak-anak Tuhan ada rasa benci kepada seseorang, apalagi saudara seiman, apalagi kita merasa iri, dia diberkati, dia diterima persembahannya seperti Kain, seperti Habil, saudaraku, maka kita sebetulnya secara tidak sadar kita sama dengan Kain. Sebab itu jangan ada kebencian di dalam kehidupan kita. Dalam Ibrani 12 dikatakan, jangan ada akar pahit tumbuh di dalam hati kita. Karena akar kepahitan itu akar kebencian. Yang akar itu sifatnya tumbuh, saudara. Akar itu sifatnya tumbuh, dia merambat. Dan kalau merambat seperti kanker itu, saudara. Jadi, mari jangan biarkan akar kepahitan tumbuh dalam kehidupan kita. Kita mau dibasuh oleh darah Yesus. Puji Tuhan. Saudara, firman Tuhan malam hari ini mengingatkan kita. Kita hidup di hari-hari yang terakhir ini, dan Yehuda mensinyalir banyak kehidupan-kehidupan yang menjalani kehidupan seperti Kain. Namanya ada dua lagi, saudara. Di dalam Yehuda ayat yang ke-11 itu dikatakan bahwa di samping Kain ada Bileam, ada Korah, dan itu saya tidak sempat menjelaskan malam hari ini. Nanti minggu kedua atau pada kesempatan yang akan datang saya akan menjelaskan siapa Bileam itu. Ya, Bileam itu seorang hamba Tuhan, nabi, tetapi jatuh oleh karena upah, karena uang. Oh, puji Tuhan. Sebab itu kita berhati-hati untuk hal ini. Kita akan berdoa mohon kemurahan Tuhan. Kita mohon firman Tuhan dapat mengubahkan kita. Kalau kita cukup rendah hati, firman sanggup mengubahkan kita. Walaupun Kain sebetulnya sudah keliru di dalam ibadahnya, Allah masih memberi kesempatan. Kain, kalau kamu mau berbuat baik, ada mukamu berseri-seri menengadah. Ini Tuhan masih memberi kesempatan, tetapi Kain mengeraskan hati. Saudara, puji Tuhan. Tuhan memberkati saudara. Mari kita akan datang kepada Tuhan, kita akan menyanyikan satu pujian. Aku datang bersujud di hadapan hadirat Engkau untuk menikmati firman-Mu. Betapa indah. Mungkin firman Tuhan malam ini juga merupakan koreksi di dalam kehidupan kita. Mungkin kita selama ini merasa benar karena kita beribadah, karena kita menjadi paduan suara, karena kita menjadi pelayan Tuhan. Kalau itu saudara banggakan, seperti hampir sama dengan Kain. Menunjukkan
perbuatan saudara, tetapi mari kita belajar merendahkan diri. Kita hanya pasrah semata-mata pada korban Kristus. Haleluya. Aku datang dan ku bersujud di hadapanmu, ku rasakan indah hadiratmu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku, ingin ku nikmati firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati, firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu, ku haus akan firman-Mu. Saudara, saya mengajak saudara-saudara di rumah masing-masing dan dimanapun saudara berada, kita nyanyikan pujian ini. Mari kita menghampiri hadirat Allah. Betapa indah kalau kita bisa berada menikmati hadirat Tuhan. Kain dijauhkan dari hadirat Allah dan hidupnya mengembara, hidupnya menjadi pelarian, di mana-mana ditolak, saudaraku. Tetapi puji Tuhan, Tuhan memanggil dalam Lukas 19, Tuhan itu seperti induk ayam memanggil anak-anaknya untuk berhimpun di bawah kepak sayapnya. Oh, ini kerinduan Tuhan. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu, ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku, ingin ku nikmati firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati, firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu, ku haus akan firman-Mu. Firman-Mu yang kuasa untuk mengubah sikap hati, firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu, ku haus akan firman-Mu. Ya Tuhan, betapa kami bersyukur pada malam hari ini Tuhan, bila kami sempat mendengar, merenungkan firman-Mu. Sungguh firman-Mu hidup dan berkuasa.
Firman-Mu yang sanggup mengubah sikap hati, mengangkat, menegakkan yang jatuh. Bersyukur malam hari ini Tuhan untuk firman-Mu, sekaligus merupakan satu koreksi yang kuat terhadap kehidupan kami, terhadap ibadah dan pelayanan penyembahan kami kepada Engkau. Tanpa kami menyadari, seringkali kami mempertahankan prinsip kebenaran diri sendiri, seperti yang dilakukan oleh Kain, mempertahankan persembahannya untuk diperkenan, padahal persembahan yang tidak layak di hadapan Engkau. Demikian juga Tuhan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau yang mengenal hati kami, menyelidiki tiap batin kami. Engkau kenal kami semua, dan Engkau tahu kesesatan-kesesatan yang terjadi. Sebab itu Tuhan, kami datang kepada Engkau. Kami datang bertelut, kami datang sujud menyembah Engkau. Kami rindu mendengar firman-Mu yang mengoreksi kehidupan kami. Bukan saja mengoreksi, tetapi firman-Mu dalam 2 Timotius 3 ayat 16 berkuasa memperbaiki kelakuan yang rusak, mengajarkan jalan kebenaran, menyatakan kesalahan. Sebab itu malam hari ini Tuhan, biarlah firman-Mu mengerjakan dalam hidup kami. Tuhan, selidikilah akan kami, ketahuilah akan kepikiran kami. Kalau ada perkara-perkara yang tidak berkenan kepada Engkau, biarlah firman-Mu menuntun kami kembali pada jalan kebenaran. Jadikan kami seperti Habil yang dapat mempersembahkan persembahan yang berkenan di hati Tuhan, menghargai penumpahan darah-Mu, menghargai korban-Mu yang sudah menebus kami Tuhan. Bapa, terima kasih, segala puji syukur bagi nama Tuhan. Meteraikan firman-Mu di dalam kehidupan kami, dan berkati seluruh jemaat-Mu yang sempat mendengarkan firman-Mu malam ini. Lembutkan hati mereka, Tuhan, supaya mereka tidak mengeraskan hati. Engkau mengubahkan kehidupan-kehidupan yang masih banyak cacat celah, banyak kekurangan Tuhan. Engkau bawa kami kepada kebenaran firman-Mu. Bapa, terima kasih. Tuhan menyempurnakan semua pelayanan hamba-Mu. Hamba-Mu hanya menabur, menanam, tetapi Engkau yang menumbuhkan. Biar Engkau sembunyikan hamba-Mu ini tetap di bawah naung sayap kemurahan-Mu, di belakang salib-Mu. Biar Engkau yang semakin ditinggikan dan dipermuliakan, dan hamba-Mu ini semakin disembunyikan. Bapa, terima kasih, nama Tuhan dipermuliakan. Kami berdoa untuk seluruh jemaat-Mu malam ini yang sempat mendengar firman Tuhan. Engkau memberkati, kalau ada yang lemah, Engkau kuatkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang dalam berbagai-bagai masalah, Tuhan Engkau berikan jalan keluar bagi mereka. Terpuji nama Tuhan. Terima kasih, dan kiranya berkat anugerah, damai sejahtera, kasih sayang Tuhan Yesus turun atas saudara sekalian. Sampai Maranatha, Tuhan datang di awan yang permai. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Puji Tuhan.